Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabi rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ala aqwamil istiqamah birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di majelis yang penuh berkah, majelis yang dibina atas ketakwaan kepada Allah taala oleh para ahli ilm, para ahli ligin, orang-orang yang ikhlas, yang tulus kepada Allah taala di dalam pengabdiannya. Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau dan Allah Ta'ala berikan kesehatan insyaAllah kepada para guru-guru kita, para ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh, para hadirin, hadirat, keluarga besar Al-Habib Ali dan Asin Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi diberikan kesehatan, dilancarkan perjalanannya, diijabah doanya, dikabulkan insyaallah amalan dan hajinya, amin ya rabbal alamin. Dan para hujjaj, para jamaah haji dari seluruh dunia yang berkumpul di saat-saat, di momen-momen yang mulia ini melaksanakan kewajiban ibadat haji mereka, dimudahkan hajinya mereka, dilancarkan hajinya mereka dan dijadikan hajinya mabrur, sa'yuhum mashkur, dhanbuhum maghfur, tijaratuhum lan tabur. Dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita insyaallah bisa pergi haji, bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Ada beberapa orang datang ke Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir, guru daripada Mufti Betawi Imam Al-Habib Rahman bin Abdullah bin Yahya, datang kepada Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir. Orang-orang ini mereka bilang, Habib doakan kita mau pergi haji. Yang satu bilang, kita mau pergi haji, kita mau pergi haji. Maka dijawab oleh beliau, ya pergi haji ya bagus, tapi bilang juga saya mau ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau bukan jasa Nabi Muhammad, kamu nggak kenal haji. Yang ngajarin haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niatin juga ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis disebutkan, man zarani maitan faka'annama zarani hayyan. Yang berziarah kepadaku setelah wafatku sama seolah-olah dia datang ziarah berkunjung kepadaku saat aku masih hidup. Kita kalau sekarang Nabi Muhammad duduk di Madinah, hidup di Madinah, kita datang ke wilayah tersebut, kira-kira datang nggak? Pengen ketemu Nabi nggak? Wa Rasulullah hidup, al-anbiya ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi-nabi mereka hidup di dalam kuburan mereka, mereka salat berdoa kepada Allah Ta'ala. Hayati khairul lakum, mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kalian, matiku baik untuk kalian. Apabila ditanya oleh sahabat Rasulullah, ditanya ya Rasulullah, ya kalau kamu hidup ya betul, tapi setelah kamu mati bagaimana baik buat kami? Wakan arifta, sedangkan tulang belulangmu telah lapuk. Baiknya di mana? Sisi baiknya di mana? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para nabi-nabi itu hidup di dalam kuburannya mereka. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan lagi bahwasanya su'aratu alayya amaluhum, amalan kalian disampaikan laporannya kepadaku. In wajadtu khairan hamidullah, in wajadtu ghaira dzalik istaghfartu lakum. Disampaikan laporan amalan kalian kepadaku. Kalau saya dapatin baik, saya bersyukur kepada Allah. Tapi kalau saya dapatkan lain daripada yang baik, maka aku memohon ampunan Allah bagi kalian, beristighfar untuk kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang pergi haji tapi dia enggak ziarah kepadaku, maka dia bersikap tidak sopan kepada Rasulullah, tidak adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang ngajarin kita sholat Nabi Muhammad, berkat Nabi kita kenal sholat, berkat Nabi kita kenal puasa, berkat Nabi Muhammad kita kenal haji, berkat Nabi Muhammad kita kenal Islam. Kalau bukan jasa Nabi Muhammad, hatta Islam kita nggak kenal. Fa innaka la tajzi
nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan 'ala al-'aini sa'iri. Kamu tidak akan mampu membalas jasa nabimu wahai pemuda, walaupun dalam rangka balas jasa kamu jalan ke Madinah berziarah kepada Rasul, bukan jalan di atas kedua kakimu tetapi berjalan di atas kedua bola matamu untuk ziarah Nabi, masih tetap belum mampu membalas jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna haqqahu 'azim 'ala al-ummah. Haknya beliau agung dan besar kepada umat ini. Karenanya itu ziarah kepada Nabi. Jangan ikut mendengar kepada orang-orang mabuk di dalam keilmuannya, bahkan gak ada keilmuannya hingga mereka berani berucap gak boleh ziarah kepada Nabi. Tapi kalau mau ke Madinah niatin ziarah ke masjid. Ke Ancol aja boleh, masa ziarah Nabi gak boleh? Ke mall boleh, ke pasar boleh, ke gunung boleh, ke laut boleh, ke sungai boleh, ke Nabi masa nggak boleh? Nggak boleh. Perjalanan dengan niat ziarah Nabi itu adalah bid'ah. Perdagangan mau jual apa namanya, mau jualan lontong nggak bid'ah. Perdagangan mau jual kain sarung nggak bid'ah. Karena ke perjalanan mau ziarah Nabi dibilang jadi bid'ah. Ya kalau mau ke Madinah jangan niatin ziarah Nabi, niatin ziarah masjid. Maaf, masjid apa namanya? Masjid apa? Masjid Nabi, Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad. Kalau di situ nggak ada Nabi Muhammad, ada orang mau datang ke situ? Nggak ada. Ngapain kita jauh-jauh ke sana kalau nggak ada Nabi Muhammad? Kita ke situ karena di situ ada Nabi Muhammad. Karena Nabi sholat di situ, Nabi duduk di situ, Nabi sujud di situ, Nabi rukuk di situ, Nabi ngajar di situ. Ada jejak-jejaknya Nabi di situ. Ada jejak-jejaknya malaikat Jibril di situ. Ada jejak-jejak dan bekasnya sahabat Rasulullah di situ. Nah, kalau niat ziarah masjid boleh, kalau niat ziarah Nabi itu namanya bid'ah. Inilah orang yang nggak ngaji, yang kagak waras. Jadi seolah-olah dia bilang bolehnya ke sana niat ziarah lampu, ziarah kaligrafi, ziarah ornamen, ziarah karpet, ziarah tiang, ziarah apa namanya, ziarah AC, ziarah lampu hias. Boleh. Ziarah Nabi, nggak boleh, bid'ah syirik. Waliyadzubillah min dzalik. Allah dalam Al-Quran berfirman, walau annahum yadhlamu anfusahum ja'uka. Kalau mereka bikin dosa, bikin kesalahan, menzalimi diri mereka sendiri, terus langkah apa yang mereka ambil? Ja'uka, mereka datang kepadamu, mereka datang kepada Rasulullah. Gak dibilang mereka datang ke masjid, mereka datang ke rumah, mereka datang ke Madinah. Dibilang ja'uka, mereka datang kepada engkau, kepada Rasulullah. Ada orang bilang, wah tetap aja bid'ah. Itu maksudnya kalau Nabi Muhammad saat Nabi masih hidup, belum mati. Ja'uka datang kepada Nabi saat Nabi masih hidup. Nah ini penafsiran ini dari mana? Penafsiran itu bid'ah. Penafsiran ini nambah-nambahin sesuatu yang nggak ada di Al-Quran. Di Al-Quran nggak bilang ja'uka wa anta hayy, datang kepadamu di masa hidupmu. Ja'uka datang kepada engkau, mau kamu di rumah, mau kamu di dalam kuburanmu. Ja'uka wastaghfirullah wastaghfara lahum rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Sahabat hijrahnya kemana sih? Bukankah ke Madinah? Datangnya ke Madinah, datangnya ke Yathrib, datangnya ke Thaibah, datang ke Madinah Munawwarah. Tapi dibilangnya datangnya kepada Allah, hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan disebut ke Madinah. Yang disebut adalah hijrahnya, maka hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Pahami di situ. Tempat menjadi mulia karena keberadaan zat yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau pergi haji, kesian orang di jalan-jalan jauh, pergi ibadat jauh, ngomentarin orang.
Ngomentarin ibadatnya orang, apalagi mensyirikkan orang, membid'ahkan orang. Muslimin, mukminin dari zaman dulu, dari zaman sahabat sampai zaman sekarang datang pergi haji ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ritual haji, ritualnya talbiyah, ritualnya takbir, ritualnya adalah tahmid. Doa Arafah kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa Arafah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ritualnya. Ritual haji syiarnya adalah demikian. Nabi ketika berucap tentang haji mabrur, laisa lahu jazaa illa jannah, haji yang mabrur enggak ada balasan yang setimpal kecuali surganya Allah. Ditanya, "Fama birruhu?" Apa yang bikin tuh haji jadi mabrur? Apa kunci haji mabrur? Nabi menjawab, "Dinul kalam, it'amut ta'am wa dinul kalam." Ngasih makan orang dan ucapan yang santun, ucapan yang lembut. Memberi makan kepada orang lain dan berucap dengan santun, berucap dengan lembut. Ngafirin orang, bid'ahin orang, syirikin orang, ngata-ngatain orang, itu bukan ucapan yang baik. Bahkan tuh dalam haji, fala rafasa wala fusuga wala jidala fil hajj. Jangan berbuat dan berucap perbuatan dan ucapan yang tidak baik, yang jorok, yang cabul, yang kasar, yang gak sopan, itu hindarin. Jidal, adu mulut, cekcok juga dihindarkan. Jangan mirah, jangan jidal, dilarang agar hajinya menjadi sempurna. Bahkan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliaulah yang di dalam hajinya tersebut itu beliau mengatakan di dalam haji tersebut, Allahumma ja'al hajjah la sum'ata fiha wala riya. Jadikan haji yang saya lakukan ini haji yang tidak ada keinginan mau didengar orang ataupun mau dilihat orang, tidak ada riya, tidak ada sum'ahnya. Haji bukan buat didengar, haji bukan buat eksis di medsos. Enggak, sebentar-bentar dia taruh di medsos. Bukan taruh di medsos, haji kita pengen dilihat. Enggak cukup dilihat Allah. Kurang, Allah doang yang melihat, kurang. Netizen harus tahu. Netizen harus melihat. Netizen harus mendengar. Orang dulu menyembunyikan amal ibadat mereka lebih daripada kita mau menyembunyikan keburukan kita. Mereka menyembunyikan ibadatnya lebih daripada kita menyembunyikan keburukan kita. Malu kalau ibadatnya kelihatan, ketahuan. Kecuali memang ibadat yang mesti kelihatan, kayak sholat Jumat, ya, atau hadir majelis. Kalau enggak, mereka berupaya menyembunyikan amal ibadat mereka lebih daripada kita menyembunyikan amal buruk kita. Jadi ke sana itu jangan sibuk sama handphone, jangan sibuk update status, jangan sibuk foto-foto, jangan sibuk mata lebih banyak melihat gedung-gedung mewah daripada melihat Ka'bah. Kekaguman yang melihat gedung, wow, hebat, tinggi. Melihat Ka'bah, kecil. Lihat sudah lebih banyak tawaf di pasar dan di mall daripada tawaf di Ka'bah. Di Ka'bah yang dia lihatin muka perempuan, oh cantik. Wah, dari mana? Bening banget. Melihat sudah mendalik. Haram di depan Masjidil Haram. Dan sesungguhnya di sana itu tadi kita dengar, bahkan niat buruk aja tuh dibalas oleh Allah Ta'ala, dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Niat buruk, ada keinginan hasrat untuk melakukan keburukan, itu menjadi berdosa. Lihat bila mendalik. Nah karenanya itu jaga haji kita. Terus juga yang belum kesampaian buat pergi haji, niatin untuk pergi haji. Sebab man fataha ala nafsi baban niyyah hasanah fatahallahu ala sab'in min abwabit taufiq. Yang buka buat dirinya satu pintu niat yang baik, dibukakan oleh Allah Ta'ala 70 pintu taufik, dimudahkan, dibantu oleh Allah Ta'ala buat dia mewujudkan niatnya. Minta diundang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta anugerah. Dan walaupun haji ini belum bisa kita dapetin tahun ini, insya Allah tahun depan atau tahun-tahun yang lain, dan paling tidak kita bisa dapetin pahalanya. Pahala haji gak pakai nunggu ntar hari Arafah datangnya. Besok kita bisa dapetin pahala haji. Bagaimana caranya? Salat subuh di jamaah, jalan musalla, yazkurullah Ta'ala,
subuh berjamaah, duduk di musholanya berzikir sampai terbit matahari, terus sholat 2 rakaat sunnah, maka dia pulang bahwa pahala haji dan umrah sempurna. Besok dia bisa dapetin pahala haji dan umrah yang sempurna. Walaupun pahalanya udah dapat, kewajibannya nggak gugur. Kapan dia mampu, dia wajib melaksanakan ibadah haji tersebut. Nih, kita sekarang berada di momen-momen yang mulia. Ibadah itu beragam. Kita nggak bisa yang ini, kita bisa dapetin yang lain. Kita nggak bisa, hajinya saya masih belum mampu. Itu Nabi bilang niatul mu'min khairun min amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalannya dia. Sebab amalan mukmin dibatasi oleh kemampuan, dibatasi oleh kemampuan ekonomi, kemampuan tenaga. Akan tetapi kalau niat tanpa batas. Niat nggak bisa dibatasi oleh duit. Sekarang juga kita bisa niat. Kita bisa mendapatkan pahala yang sama. Innama likulli imri'in ma nawa. Nah, karenanya itu pasang niat pengen pergi haji ntar kalau ada rezeki. Kemudian juga amalan itu beragam. Ada orang-orang komplain kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zahaba ahlud dudur bil ujur. Orang-orang hartawan ngeborong pahala. Nabi nanya, kenapa? Karena Rasulullah yusallun kama nasum, yusallun kama nusalli, yasumun kama nasum, yunfiqun bifuduli amwalihim. Yang kita sholat, mereka juga sholat. Yang kita puasa, mereka juga puasa. Tapi mereka punya duit, punya harta, mereka berinfak dan kami nggak bisa. Maka ya pahala diborong sama mereka. Lihat orang dulu para sahabat Rasulullah dididik. Kompetisi mereka, kompetisi pahala, bukan kompetisi dia handphonenya bagus, saya mau punya handphone bagus juga, saya mau punya motor sama kayak dia, mau punya mobil kayak dia, mau bikin acara kawinan mewah di gedung bintang 7 sama kayak dia. Nggak begitu motivasinya motivasi akhirat. Bilang dia ngeborong pahala, sedangkan saya nggak bisa, saya nggak punya harta. Maka Nabi ngajarin begini, dikulli tasbihatin sedekah, tahmidatin sedekah, tahlilatin sedekah. Kamu berucap subhanallah sama kayak sedekah. Alhamdulillah sedekah juga. Kamu berucap Allahu Akbar sedekah. Kamu berucap la ilaha illallah sedekah. Bantu orang sedekah. Amar ma'ruf sedekah. Nahi mungkar sedekah. Semuanya masuk pahala sedekah. Oh gitu ya. Maka mereka amalkan itu semuanya. Enggak taunya informasi itu bocor. Kedengaran nama hartawan, mereka melakukan hal yang sama juga plus sedekah. Ya Rasulullah, datang lagi minggu berikutnya, ya Rasulullah, pahala diborong sama mereka. Loh kenapa? Informasi dari kau, kedengaran nama mereka bocor, mereka melakukan hal yang sama. Nabi senyum, "Alika fadlullah." Kalau begitu itu anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Anugerahnya Allah Ta'ala. Bahagia. Nah itu orang kalau berkompetisi dalam mengejar akhirat, bukan dalam kompetisi tahta, berebut kursi, berebut harta. Itu akan tetapi kompetisi akhirat, masya Allah, kursinya banyak lowong. Kursi akhirat banyak lowong. Kursi dunia orang masih duduk di situ, udah mau dilengsarkan. Kenapa ada 1000 orang yang mau berebut duduk? Tapi kursi akhirat kosong, lengkap, masuk duduk di situ. Ala inna sibaga zuhdin wa laysa ghairu dzalika min sibagi. Kompetisi adalah kompetisi zuhud. Lain daripada itu bukan kompetisi. Mana yang lebih sederhana, mana yang lebih zuhud, mana yang lebih tawadhu. Di situ kompetisi letaknya. Kemudian juga ada di hari-hari yang 10, ini ladang pahala buat kita. Ketaatan itu beragam. Nah, salah satu bentuk ketaatan ladang pahalanya itu adalah di hari-hari yang 10. Allah sampai suka wal fajr, demi fajar. Kata ulama adalah fajar di yaumin nahar, fajar di hari lebaran.